Onje yang termasuk desa tua di Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai desa yang dalam sejarahnya mempunyai keterkaitan kuat dengan asal-usul Kabupaten Purbalingga. Jarak dari pusat kota sekitar 8,5 km atau kurang lebih 15 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Desa Onje terdiri dari 4 dusun dan terbagi menjadi 8 RW, 18 RT dengan jumlah penduduk 4.600 jiwa. Untuk memantau kesehatan generasi penerus bangsa, para balita dipantau kesehatan mereka melalui kegiatan posyandu. Ada 4 posyandu di Desa Onje, yaitu Apsari 1 yang berada di Dusun 1, Apsari 2 yang berada di Dusun 2, Apsari 3 yang berada di Dusun 3, dan Apsari 4 yang berada di Dusun 4. Pemerintah Desa Onje menyelenggarakan pendidikan dari tingkat anak usia dini sampai tingkat sekolah dasar. Pendidikan usia dini terdiri dari 3 sekolahan, yaitu TK Pertiwi, KB Blimbing Mulia, dan KB Taman Belia. Sedangkan pendidikan tingkat dasar terdiri dari 2 SD, yaitu SD Negeri 1 Onje dan SD Negeri 2 Onje. Fasilitas penunjang belajar mengajar di SD, salah satunya perpustakaan. Pola hidup yang sederhana dari warga Desa Onje tidak menjadi penghalang dalam menerima perubahan zaman. Menggeliatnya wisata di Kabupaten Purbalingga ditangkap oleh pemuda generasi pengisi kemerdekaan dengan cara mengeksplorasi alam. Salah satu wisata yang menantang yaitu tubing Kali Klawing. Selain tubing, terdapat juga wisata Jembatan Putih. Untuk lebih banyak menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, Grebek Onje tak lepas dari nilai historis Desa Onje sebagai cikal bakal atau babat berdirinya Desa Onje.
pada waktu itu ada seorang itu yang bernama Syekh Maulana Maribi alias Tepus Rumput itu sedang bersemedi di Makom Jatiwangi, bermimpi atau mendengarkan suara jago kluruk di perubahan atau dukuh perubahan. Dan dia turun dari Jatiwangi ke bawah, yaitu tepatnya di perubahan, ketemu dengan Kaki Kantaraga. Yaitu Kaki Kantaraga adalah nama aslinya itu Kaki Onje Bungkut. Itu bertemu dengan saya sampai dialog. Terus dia mengatakan, saya ngerti bahwa Tepus Rumput itu sedang semedi di situ, tapi keliru. Pindahlah, jangan di situ. Pindah ke Tempuran 3, Cocok 3, namanya Sungai Onje. Karena di Kerajaan Pajang atau Surakarta itu ada mengadakan sayembara Kerajaan Pajang atau Hadiwijaya ke-1. Sayembaranya barang siapa yang menemukan cincin Sahasrarudira, bila laki-laki akan dikasih istri, yaitu istri selir yang bernama Kencana Wungu. Bila perempuan yang menemukan akan dijadikan istri Hadiwijaya atau Kerajaan Pajang. Kebetulan yang menemukan adalah Tepus Rumput. Terus dikasih istri, singkatnya itu namanya Kencana Wungu. Istri yang paling cantik konon menurut cerita dikasihkan kepada Tepus Rumput, namun ada pesan, tolong ini sedang mengandung 4 bulan, jangan dicampuri, bawalah ke lereng Gunung Slamet atau sebelah timur Gunung Slamet, sebelah barat Sungai Klawing, yaitu tepatnya di Onje ini. Dan sudah nanti kalau sudah waktunya lahir si jabang bayi ini, bila laki-laki atau perempuan, bawalah ke sini lagi, alias dibawa ke Surakarta atau Kerajaan Pajang. Kebetulan yang lahir laki-laki dibawa ke sana, terus diaturkan kepada sang raja, karena sang raja mengatakan bahwa ini masih kecil, saya tahu ini bahwa ini adalah yang akan menjadi pemimpin Purbalingga. Sementara ini dibawa ke sana, nanti yang di Purbalingga atau daerah Purbalingga sementara itu Tepus Rumput yang memimpin, karena Tepus Rumput adalah keturunan darah putih alias waliullah. Kalau Adipati Onje yang masih kecil itu keturunan yaitu kerajaan atau Raja Pajang itu. Terus dibawa ke Onje. Sudah nanti kalau sudah dewasa bisa melemparkan tombak atau panah, inilah yang akan menjadi bupati atau adipati Purbalingga menggantikan Tepus Rumput itu. Nah, sebelum diangkat Raja Pajang, anak yang bernama itu Adipati Onje dibawa ke sini, tolong diore-ore kan maksud dirumat, diopeni. Nah, sudah dewasa terus babat tanah Onje ini. Dulu belum bernama Onje, karena pada waktu trukah istilahnya, orang dulu itu trukah, kalau babat tanah Onje ini, karena pohon-pohonnya masih tebal, terus antara pohon burus dengan pohon yang lain banyak pohon burusnya. Nah, oleh karena waktu sudah dibabat semuanya, sudah padang atau terang, terus dijadikan atau dikasih nama yaitu Desa Onje. Mengapa dinamakan Desa Onje? Karena pada waktu babat itu pohon burus paling banyak dan kembangnya atau bunganya burus itu namanya Onje, jadi dinamakan Desa Onje. Nah, sudah begitu terus dia Tepus Rumput begitu sudah membabat Desa Onje, terus karena anaknya Hadiwijaya ke-1 yaitu Hanyokrokusuma atau Adipati Onje ini itu diangkat jadi Adipati Onje Purbalingga. Nah, pada waktu itu menguasai, waktu Adipati Onje atau Hadiwijaya kedua itu menguasai atau jadi pemimpin Purbalingga ini, menguasai antara yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, diantaranya itu. Nah, sudah begitu terus dia karena sudah menjadi Adipati Onje membutuhkan
Kalau sekarang yaitu butuh ibu PKK. Nah, oleh karena itu dia beristri. Pertama kali istrinya yang bernama Kelingwati, itu anaknya Adi Syekh Umar dari Pasir Luhur, Purwokerto, Karangluas tepatnya. Terus beristri lagi, istri kedua namanya Pakuwati, anaknya Adipati Cipaku. Punya anak di bawah Onje, punya anak yaitu namanya satu Mangunjaya, kedua Mangunkusuma. Mangunjaya sekarang menjadikan nama Mangunegara, desa Mangunegara. Mangunkusuma ya sekarang menjadi desa Citrakesuma. Oleh karena itu istri-istri duanya ini pada waktu itu masih rukun, karena yang namanya pemimpin dan dulu dan sekarang kalau menurut cerita kalau terlalu lama rakyat jenuh. Oleh karena itu sedang memikirkan rakyatnya, itu ada yang istilahnya kemalingan atau ini laporan banyak sekali yang laporan kepada pemimpin atau Adipati Onje, istrinya itu bertengkar antara Pakuwati dan Kelingwati, berantem istilahnya katanya, berantem. Terus di depokan atau pinggir rumah dapur atau yang itu dikira Adipati Onje mau istilahnya membantu atau memisahkan istrinya yang sedang berantem, akan tetapi sebaliknya malah justru dibunuh dua-duanya oleh Adipati Onje. Oleh karena itu waktu dia dibunuh dia bingung bengong, datanglah Adipati Cipaku ke Onje, anak perempuan saya dibunuh oleh Adipati Onje. Marah, tidak mau masuk ke pendopo, langsung pulang ke Cipaku. Di Cipaku yaitu mengumumkan atau sayembara run temurun, anak cucuku jangan sampai besanan sama orang Onje. Nah, terus orang Onje atau Adipati Onje juga mengadakan sayembara kepada rakyatnya atau kepada umatnya di Onje, itu menyampaikan run temurun, anak putu jangan sampai punya istri lebih dari satu, alias satu nggak boleh double. Nah, oleh karena itu sudah meninggal dua-duanya, itu di makom atau dikubur di sebelah dapur dulu itu yang sekarang namanya Semedang. Oleh karena itu makomnya sekarang dinamakan makom Semedang karena istri dua-duanya dikubur atau di makom di sebelah dapur itu makom rumahnya Adipati Onje. Terus makomnya dinamakan makom Semedang. Sampai sekarang masih itu di bawah pohon nangka dua-duanya. Dan seterusnya bahwa Adipati Onje sudah menjadi duda karena masih jadi pemimpin kerajaan di Purbalingga, bingung. Dia terus nikah lagi, yaitu bernama Pingenwati, anaknya Adipati Renan. Itu namanya Pingenwati, punya anak dua, yaitu satu yaitu Wangsantaka, dua Arsantaka. Kalau Wangsantaka hidupnya di Onje, kalau Arsantaka di Purbalingga. Kalau Wangsantaka itu namanya tiga, satu Wangsantaka di Pangalih di Payuda. Dan kalau Wangsantaka jadi Bupati Pegendolan, kalau Arsantaka jadi Wasiat Milda pada zaman itu pada Urung Belanda, jadi pemimpin atau sekretaris Belanda di Purbalingga, punya anak yaitu namanya Dipayuda. Dipayudalah yang pertama kali menjadi Bupati Purbalingga.